dan emang nggak pernah punya pengalaman nyupir truk. Iya, nggak punya. Jadi makanya truk yang dipakai buat syuting itu gue pinjem, bawa pulang ke rumah selama 3 hari. Iya, karena kan ini film ya. Lisa kan idol, nyanyi. Walaupun udah main di series juga sih, tapi memang waktu dia muncul tuh diumuminnya we have a surprise guest Lisa Blackpink. Nah, kelojotan dah si Devano. Sampai kelojotan bener. Keluar busa mulutnya. Langsung dibawa ke rumah sakit dong. Fedi Nuril, Apa pertanyaan tadi? kenapa orang tuh harus menonton film Pangku ini? Nah, sejam nih biasanya nih. Nah, Karena film gue gak ada yang jelek kan. kali ini gue bersama Kes dari film Pangku. Ini tujuan tadi gue bilang katanya cari kerja zaman sekarang tuh susah karena di film ini mengcapture fenomena di mana sebenarnya ada seorang wanita yang sudah memiliki anak tapi kesulitan untuk mencari pekerjaan dan penghasilan sampai akhirnya menjadi apa ya namanya? Gadis kopi pangku. Gadis kopi pangku. Nah, supaya kenal dengan suara-suara orang yang berbunyi ini, kita kenal dulu dong. Ada di sebelah kanan saya ada Fedi Nuril. Halo, saya Fedi Nuril. Di film Pangku saya berperan sebagai Hadi. Ada juga Syakil. Aku Seta Fungsi Aisyah berperan sebagai Bayu. Kita juga punya Devano dan Hendra. Kalau aku berperan sebagai Gilang di film Pangku. Ya. Masing-masing dari kalian di film ini kerjaannya di film ini ngapain? Oke, kalau Hadi pekerjaan sehari-harinya itu sebagai supir truk pengantar ikan. Supir truk pengantar ikan. Ya. Kalau Syakil di filmnya bertugasnya ngapain Syakil? Aku sih tugasnya jualan layangan. Jualan layangan. Oke. Kalau Devano? Kalau saya tuh yang kerja di dalam pabrik ikan ya. Oke, jadi sebenarnya ini kalau misalkan tadi sempat gua spill ceritanya, Oke Zoners itu dan juga Global People ini adalah seorang ibu yang bekerja sebagai pembuat kopi pangku. Ini adalah sebuah pekerjaan yang dimana kopinya dibikinin kepada pembeli, tapi mereka diberikan extra service ya dengan pangkuan. Ya, jadi bikin kopi. Misalnya ada supir truk nih datang gitu. Nanti si gadis ini mengeluarkan cangkir, teko untuk bikin kopi, tapi bikinnya sambil dipangku sama supir truknya gitu. Terus sambil diajak ngobrol, diaduk, nanti bisa sambil pijit-pijit dikit, Ajak ngobrol, basa-basi gitu. Oh. Ya. Kenapa ini fenomena yang harus diambil? Apakah emang sebenarnya yang diambil itu sebenarnya mau ngambil dramanya, tapi kisah pangku-pangkuannya ini menjadi pelengkapnya, atau memang ini sebenarnya fenomena yang diambil adalah kisah kopi pangku yang memang akhirnya pekerjaan ini menjadi ramai karena kesulitan mencari penghasilan di zaman sekarang? Gue takut jawabnya harusnya sutradara yang jawab ya. Oke, kalau bisa mencontek jawaban Reza Rahadian. Jadi bagaimanapun di film Pangku ini kan settingnya tahun 1998, di mana memang sedang ada krisis ekonomi, dan untuk mencari pekerjaan susah dan pilihan nggak banyak, kesempatan nggak banyak, akhirnya Sartika demi untuk bisa bertahan hidup dan menyekolahkan Bayu, ya saat itu yang sepertinya bisa menopang hidupnya adalah menjadi gadis kopi pangku gitu. Bagaimana memang dianggap negatif, cuma adanya itu ya sudah, yang penting bisa makan dan bisa menyekolahkan anaknya gitu. Tapi pangku itu sendiri memang bermakna ganda ya. Jadi satu yaitu tradisi kopi pangku. Kedua ya bagaimana Sartika memangku anaknya untuk bisa membawanya ke masa depan yang lebih baik. Gitu. Kalian sendiri pertama kali mendapatkan peran ini karena emang sudah dihubungin langsung sama Reza Rahadian gitu kan? Rahadian. Suka salah ya orangnya. Reza Rahadian. Tapi ini ngomongin tentang Reza Rahadian tadi, ini film pertamanya yang disutradarai atau film panjang pertama? Film panjang pertama. Dan dengar-dengar katanya film ini sebelum tayang pun sudah memenangkan beberapa penghargaan di Busan International Film Festival. Iya betul, 4 penghargaan lebih tepat. Loh kok bisa sih?
Ini gimana? Ya karena filmnya keren lah. Oh, kan. Asik, Kita aja nggak gimana? Kita yang di Indonesia belum nonton filmnya, Betul. tapi di luar negeri kok bisa. Ya jadi gini, sampai- memang di Busan International Film Festival Korea itu kan tiap tahun ada. Dan salah satu festival film di Asia yang terbesar gitu, salah satunya. Nah, memang film Pangku disubmit ke festival itu untuk ikut vision competition. Gitu. Oke. Nah, tapi uniknya dari vision competition ini, penghargaannya itu bukan penghargaan standar seperti best film, best director, best actor, bukan gitu. Jadi yang dimenangkan Pangku ini ada Best Audience Award, yaitu pilihan penonton yang saat itu nonton film Pangku. Dan ini kita ngomongin dari seluruh dunia ya yang datang ke festival itu nonton. Ada yang Festival Future of Asia Award. Artinya ini film yang dianggap bisa merepresentasikan film-film Asia di masa depan. Oh. Ketiga, film Critical Award, Critical Federation Award. Jadi ini dari pengkritik ya, yang mengasih award. Nah yang keempat nih agak susah nyebutnya, Bishkek Award gitu ya. Dan kelima juga Claresta yang berperan sebagai Sartika juga menang The Rising Star Award. Oh, jadi The Rising Star itu adalah aktris Pendatang baru lah. pendatang baru yang kira-kira Gitu. talentanya Ya. kira-kira akan cemerlang di masa yang akan datang. Betul. Jadi kalau kenapa bisa menang? Ya kalau nanya gue ya keren filmnya lah. Karena keren. Ya karena bukan keren, sorry. Kalau melihat reaksi, jadi kan waktu nonton bareng di Busan itu kan kita setelah nonton ada Q&A kan sama penonton, dan dari reaksi orang Korea yang nonton dari negara lain, intinya mereka tersentuh dengan ceritanya dan melihat perjuangan seorang ibu tunggal miskin. Ternyata itu juga membuat memori mereka ke-trigger melihat perjuangan ibu mereka dulu gitu. Oke. Sebenarnya peran kalian masing-masing di sana ngapain sih? Kan Fedi Nuril nih tadi cerita sebagai perannya supir truk Ya. yang berjualan ikan. Di sana yang membuat peran Fedi Nuril ini menjadi menarik kenapa sih? Jadi kan Pangku ini ceritanya tentang Sartika yang single mother yang miskin dan dia ingin Bayu anaknya bisa sekolah gitu. Tapi karena pilihannya sedikit, dia bekerja sebagai gadis kopi Pangku demi bisa menyelamatkan anaknya. Nah, peran Hadi ini adalah muncul dan membuat hidup Sartika berubah. Yang Hadi ini mungkin adalah sosok yang bisa mengangkat Sartika dan Bayu dari titik terendah hidup mereka. Karena si Hadi ini yang pekerja keras yang mungkin dari luar terlihat tangguh ya gitu, kayak semacam kuli kasar gitu, tapi ternyata hatinya kesepian dan merindukan sosok keluarga. Oh, tunggu bentar. Kan ada Fedi Nuril memerankan Hadi, terus ada Bayu dan juga Sartika. Ya. Bayu dan Sartika ini Sartika bahkan mengambil pilihan untuk berjualan kopi Pangku karena ingin hidupnya Bayu menjadi lebih baik. Ya. Suaminya Sartika ini kemana? Ayahnya Bayu ini kemana? Nah, itu suaminya nggak tahu siapa. Makanya salah satu yang diangkat dari film ini adalah ketika tahun 1998 itu, ketika akhirnya sudah ada uang untuk menyekolahkan Bayu, tapi ternyata terkendala birokrasi lagi, yang ketika itu sekolah kalau dokumennya nggak jelas, akte Nggak bisa kelahiran, sekolah. nama bapaknya siapa itu nggak ada, nggak bisa sekolah. Oh, akhirnya muncullah harapan dari Sartika melihat Hadi Waktu ini. ketemu Hadi ini, gitu. Yang membuat Hadi ini akhirnya, tapi bentar kita coba bahas untuk membahas akhirnya kenapa Hadi mau menjadi peran vital di sana. Berarti kan ada kemungkinan Hadinya mau bersama dengan Sartika kan. Akhirnya kan kenapa harus Hadi ini menjadi peran yang cukup vital di film ini? Apa Ya. ya begitu kan? Ya kalau dari trailer kan openingnya aja udah aku pengen punya anak, kamu mau punya suami, ya itu yang dianggap ada secercah harapan nih buat Sartika gitu. Oke. Baik, kita berpindah ke Syakil. Syakil di film ini apa yang membuat Syakil menjadi begitu ingin memerankan peran di film ini, Syakil? Awalnya sih aku kan pas syuting itu biasanya aku diskusi dulu sama mama. Kayak gimana nggak punya bapak, kayak gimana anak mandiri.
Jadi aku sama mama bertanya, kayak gimana sih mah nggak punya bapak itu. Jadi kalau Bayu ini beneran ada, mungkin sedih kali ya, sedih banget karena dia memang nggak punya bapak, dia mencari bapak. Bahkan kalau ngeliat dari trailernya katanya Bayu tuh sempat disuruh cari plastik mah gampang, yang susah cari bapak gitu ya. Iya. Iya. Ya kalau plastik kan ada di mana-mana. Nggak di mana-mana. Oke. Syakil udah nangkep. Kalau misalkan Devano di film ini kan berperan sebagai tim pekerjanya Hadi. Sebagai pekerja di pasar ikan apa? TPI ya. Ya. Di sini memerankan peran yang seperti apa? Gilang ini anak remaja, bisa dikatakan 17 tahunan, yang nggak punya orang tua, yang memang tidak punya pilihan hidup. Dalam memilih, dia nggak bisa memilih untuk dia pengen bahagia, pengen main-main, mungkin pengen keluar sama teman-teman, tapi nggak bisa karena dia sendirian dan dia tahu kebutuhan pangannya tuh sangat penting gitu. Jadi harus bekerja di usia yang sangat muda. Lalu ketemu sama Hadi, dibawalah ke Kopi Pangku tersebut. Jadi sebenarnya di kisah ini memang dari awal Devano ini memang jadi timnya Ferry Nuril ya di film ini. Tim sih bukan sih. Jadi sebenarnya tadinya emang belum bekerja, terus diajakin sama Hadi untuk kerja bareng ngurusin ikan. Enggak, ngurusin Apa warung. aja? Warung. Jadi maksudnya kerjanya serabutan sampai akhirnya dibawa sama Hadi ke Kopi Pangku ini. Intinya si Gilang ini kelihatan linglung lah di dalam TP itu, kayak ya kan, maksudnya nggak punya orang tua segala macam, sendiri dan lain-lain gitu. Berarti tadinya emang sama Hadi ini bukan temen, bukan tapi kecil yang emang Hadi ini sosok yang emang baik ya. Kayaknya semua dari Gilang baik. diangkut menjadi timnya, terus habis itu mau menjadi ayah dari Bayu gitu. Ya karena di situ kan situasinya sulit ya. Itu kan ceritanya tempat tinggal para kaum marginal. Ini masih ABG, cuma bingung, pelangap-pelongo. Walaupun dia terlihat mencoba serius kerjanya, tapi ada aja yang salah gitu kan. Ya udahlah udah ngikut aja deh. Nah ternyata ada momen di mana lama-lama tuh dia jadi kayak palu gada gitu. semuanya. Kalau dari kalian bertiga, kalau gue nyimak sekilas kayaknya yang paling susah sebenarnya emang untuk mendapatkan perannya kayaknya Syakil ya untuk menjadi Bayu. Kenapa susah nggak jadi Bayu? Sebenarnya susah sih enggak, tapi Tergantung Om Reza. Om Reza galak gak sih kalau lagi ngarah-ngarahin? Reza sih Kamu pernah dimarahin sih? Pernah dia. hari kedua Hari itu kedua. memang Hari kedua lagi. Baru hari kedua. Tapi syutingnya 2 hari. Iya. Hari kedua Iya. dimarahin tapi. memang scene paling aku Susah. paling chaos juga karena campur aduk semua nih, buru-buru, terus belum lagi blockingannya harus benar. Jadi itu chaos, apalagi emosinya harus digabung jadi satu, yang bingung, sedih, sama bahagia ketemu bapak. Itu digabung jadinya aku kayak gimana ya? Jadi aku sering dimarahin sama Om Reza tuh. Aku bukan sih gitu. Jadi aku sering dimarahin sama Om Reza pas hari itu juga. Yang paling susah itu pas lagi ngambil scene apa? Pas lagi ngambil kegiatan apa di dalam film? Pas lagi Awas spoiler. Kan biar penasaran, spoiler Kalau tipis-tipis. spoiler nggak? Ya. Tapi spoilernya langsung semua filmnya. Ya, yang ada di trailer deh. Yang mana tuh yang ada di trailer yang susah? Itulah yang ngomong sama mama. Aku nggak suka ibu. yang itu. Kalau yang itu sih nggak kesulitan karena aku cuma ngebayangin
ibu kenapa sih kerja sampai malam? Aku pengen ngerasain ibu itu setiap hari aku pengen. Aku aja gitu. Ya. Kalau itu nggak kesusahan. Iya. Oke. Terus yang juga menjadi menarik waktu itu juga pernah ngobrol sama Fedi Nuril. Waktu itu sempat juga spill tipis-tipis mengenai perannya di film Pangku. Jadi katanya Fedi Nuril ini sampai belajar mempelajari bagaimana kehidupan seorang yang mengendarai supir truk ya. Iya. Sampai katanya sampai ke psikolog juga untuk mempelajari orang-orang yang berada di tahun itu, situasinya sulit dan emang nggak pernah punya pengalaman nyupir truk. Iya. Nggak punya. Jadi makanya truk yang dipakai buat syuting itu gue pinjem, bawa pulang ke rumah selama 3 hari. Untuk kemana-mana, iya beneran. Kemana-mana naik truk itu untuk dapat, karena nyupir truk aja susah ya. Satu, kedua truknya emang kondisinya udah lama gitu dan apa sih terlihat meyakinkan gitu loh, ganti kopling terus kepanasannya, keringetannya gitu. Pendalamannya sampai meminjam truk. Gitu. Padahal orang kalau tapi itu merasa melelahkan gak sih bawa truk itu, capek gak sih? Capek gitu karena ya di jalanan macet, panas, kan nggak ada AC-nya kan. Hiburan gue adalah melihat orang-orang yang di samping gue kanan kiri yang sampai nengok 2 kali kayak bener nih. Masa sih bawa truk butut gitu kan. Itu gue melihat reaksi mereka lucu. Itu hiburan gue. Kalau Devano memerankan Gilang sesusah apa sih? Memasukkan diri lu ke dalam karakter Gilang ini yang hopeless dan tiba-tiba menemukan secercah cahaya dari seorang Hadi. Mungkin lebih ke apa ya, ngebayangin gimana ya jadi Gilang di posisi itu gitu. Apalagi ini kan juga tahun 90-an di mana aku juga belum lahir. Belum lahir. Ya. Berarti referensinya nonton dari film-film jadul, dokumenter. Tapi mungkin kenapa aku bisa memerankan ini lancar gitu, mungkin karena aku dekat dengan kota itu. Jadi ibu aku juga orang Indramayu. Oke. Jadi kayak nge-recall, ngekilas balik kayak hal-hal apa aja yang pernah aku lakukan waktu kecil di Indramayu. Karena memang sering banget ke Indramayu. Jadi kayak ngerasa punya cheat code sendiri. Iya. Waduh. Berarti sedikit banyak gitu. Dibantu juga sama ibu waktu lagi memerankan melakukan pendalaman karakter. Flashbacknya gitu. Oke. Putra daerah. Fedi Nuril sebagai Hadi yang akan menjadi ceritanya ayah sambung dari Bayu. Tapi jadi gak sih? Nah itu nonton dong. Cuma bisa sampai situ ceritanya. Nggak bisa digocek dikit. Ya. Ini kalau misalkan Okezoners ngelihat dari Instagram dari Fedi Nuril atau misalnya Devano dan Hendrik, bisa ngelihat kemarin waktu mereka jalan-jalan ke Busan Festival Busan International Film Festival, mereka berdua ini ada riasan mata menjadi lebih hitam. Ini kenapa? Emang enggak, temanya bukan gue, Devano. Hei, Anda mempunyai foto sendiri. Kalau saya ketemunya Lisa Blackpink. Ini mungkin penampakan. Iya, kenapa matanya dihitamin? Karena emang gue kurang tidur cuy, untuk menutupi ya udah dihitamin aja deh gitu. Oh enggak. Jadi sebenarnya niat gue makeup pakai eyeliner itu udah gue niatin untuk sebuah event sebelum berangkat ke Busan. Oke. Tapi karena waktunya mepet, gue nggak sempet deh tuh makeup itu kan. Nah sampai Busan, entah kenapa gue kepikiran ada yang ganjel gini. Gue udah niat pengen pakai eyeliner, cuma nggak sempet. Ini kita lagi di Korea, acara International Film Festival. Udah di sini aja deh. Oh gitu. Bukan karena ada agenda khusus gitu. Oh gue mungkin akan ketemu sutradara, gue suka sama Batman, gue hitemin aja kali ya. Nggak ada banget. Emang mau melampiaskan yang kemarin nggak jadi. Dan karena ini acara ya buat gue ya, International Film Festival adalah ajang seni dan kan ada istilah seniman mah bebas gitu. Suka-suka dia gitu kan. Nah yang gue pikir akan banyak yang unik-unik gitulah dandanan kan. Ternyata enggak, saya sendiri. Ternyata lo sendiri yang aneh. Enggak, dia kan dibandingin sama Devano. Devano nggak pakai eyeliner. Di foto kalian beramai-ramai ada guys. Enggak ada. Tadi gue ngeliat, gue kan ngecekin, kok ini lu kok ada yang aneh dengan matanya gitu. Film lain namanya. Nah kalau dia emang ngantuk kali. Tapi dia nggak pakai. Nggak pakai. Karena kalau pakai pasti ditangkap kan. Kenapa? Kan katanya beda. Tapi tadi Devano sempat nge-spill bahwa di sana ketemu sama Lisa Blackpink. Emang
Emang karena dia suka nontonin festival film atau emang sengaja? Dia jadi kayak surprise guest-nya gitu di sana. Kayaknya di setiap tahunnya ada surprise guest-nya deh. Nah, tahun ini Lisa Blackpink yang datang. Jadi kita gratis. Iya. Karena kan ini film ya. Lisa kan Nyanyi. idol, nyanyi. Walaupun udah main di series juga sih, tapi memang waktu dia muncul tuh diumuminnya we have a surprise guest Lisa Blackpink. Nah, kelojotan dah si Devano. Sampai kelojotan bener. Keluar busa mulutnya. Langsung dibawa ke rumah sakit dong. Baiklah, Global People nih hari ini spesial, mereka bertiga kan kita ajak main games dan kita sudah langsung bersama dengan game master kita, ada Edo. Yes. Silakan disampaikan permainannya seperti apa karena Kita permainan anak-anak aja. ABC 5 dasar. oh, Aduh, gampang dong. Tapi kan temanya kita gua yang milih. Beda-beda. berarti yang main mereka bertiga. Berempat sama Ikut gua. dong. Oh, Oke, tuh. Ikut dong. oke. Kalau ngelempar badan. Kalau gue jadi juri penengah gitu. Enggak, jurinya gue. Oke. Berempat ya. ABC 5 dasar lempar tangan dulu. Oke. Dua tangan, satu tangan. Bebas. Satu tangan aja Oh, iya, kalau dua tangan. Dua jadinya. Devano, ini kan tahu permainannya. Tahu dong. Di Nuril, Syakil tahu. ABC 5 dasar. Bisa 5 dasar. A B C D E F F G G H I J. J. Oke, cepet-cepetan ya. Ya. Nama kota. Jogja. Oke. Jember. Oke. Jakarta. Gua belum. Ya. Kau Sorry. dekat. Ya. Jogja tuh pakai Y bukan pakai J. Yogyakarta. Wah, iya benar. Iya, Oh, iya, masih iya, berbunyi iya. berdua nih. J ya. Ini nggak apa-apa, nggak di luar, nggak di Indonesia kan? Ya enggak apa-apa kan nama Jamaika kota. itu. Bukan negara dong. Kok gua susah sih? J, ayo. Belum makan nih. Kita hitung ya. 5 6 Aceh kan dulu J, jajahan J. Belanda. Jajahan Belanda. Susah. J. J. Jayabaya, Gunung. Oh, bukan. Jayapura. Betul. Jayapura Benar. Benar. Lagi. Gunungnya Jayabaya. Udah kalah kan. Lagi. Oke. ABC 5 dasar. A B C D E F. F. Oke, siap. Nama makanan F. Fuyung Hai. Oke. Sekali ya dia kalau ngomongin makanan ya. Fruit salad. Fruit salad kan Fruit bisa salad, nggak sih? boleh. F. Syakil sama Tommy nih. Ini yang kalau matanya dicubit. Sakit ya. Depannya F. Ya. Bisa dong. Oke, udah. Belum. Belum, Syakil sama Tommy. Fried rice. Oh, itu terlalu Inggris. Terlalu Inggris ya. Fried itu proses. Nah, iya bukan tuh. makanannya. Syakil sama Tommy nih. F. 5 Susah sih, coba. 4 3 Foo Fighter jadinya. 2 1 Teto. Kami berdua harus saling colok-colokan mata. Gak usah. Gak perlu. Kita lanjut lagi. Hal itu. Apa tuh? Fufu Fafa. Oh iya. Itu makanan netizen itu. Ayo kita lanjut. ABC 5 dasar. A B C D E. Siap. Ya. Nama buah. Aduh. Oh, kayaknya sudah. Nama hewan. Elang. Ela. Oke, Syakil dulu. Elang aman. Elang sudah diamankan. Entong. Bebek entong. Entok bisa. Entok. Iya. Oh, tinggal lima. Kalau sambil kaget boleh. Enggak usah. Terlalu ngakalin. Tapi apa di mana nih? Aduh. Ayo. Eagle gitu. Oh, kecil. Cuma di Inggris. Inggrisnya boleh. Bahasa Indonesia ya. Hewan ya. Alah. Sorry. Mencoba terus. Saya nyerah kayaknya nggak ada lagi nih. Game Master ada gak kira-kira nama hewan lain yang depannya E? Selain elang dan juga tadi entog. Gue juga apa ya? Ternyata susah ya. Enggak semudah itu. Susah. bukan ingatnya eukaliptus malah. Itu dong. Tahu. Namanya tumbuhan ya. Ini skornya sekarang berapa kalau boleh tahu? Ini sejauh ini yang menjawab terus Syakil. Syakil. Sakel ya. Syakil Emang menjawab yang terus. makanan nggak jawab? Iya tadi nggak jawab. Ini kayak seri deh. Saling sama Saya. nggak bisa jawab sama nggak bisa jawab. Tadi Devano juga nggak bisa. Ayo ABC 5 dasar. A B C D E F G. Oke, G ya. Ya. Nama musisi. G.
Gilang George Michael. Gilang Rambo Anarki. Ya. Iya enggak ada. Apa ya G? G. George Michael bener. Gugun and Blues Shelter. George Michael. Gugus Blues Shelter bener. Gugun Blues Shelter. Ya, Devano sama Syakil nih. Ini biasanya kalau pulang dari sini langsung keinget ada ini. Iya emang. Waktuin gini langsung ngeblank. Musisi anak-anak juga boleh. Kira-kira G. Gosua dong. Itu J. G. Petualangan Gerina. Enggak ada Sherina dong. Kenapa jadi film semua? Gilang Dirga tuh musisi kan sih? Gilang Dirga bukan. Kan ya? 5 4 3 2 1. Astaga. Ada Gilang Gomblo. Gilang Gomblo. Iya, Gomblohnya, ada Gomblo. Entah kenapa gue gak nyebut nama band gue sendiri deh. Oh, Garasi. Tapi itu band. Oh iya. Iya. Terakhir. Terakhir ya. ABC 5 dasar. A B C D E F G H. H. Sebutin nama judul nama film. H. Iya. Itu kayaknya dialog deh. Iya. Aduh, ada paku. Enggak dong. Tetap nggak boleh ya kayak gitu ya. Kaget gitu nggak boleh. House of Wax. Oh benar ada. Oh itu serem itu. House of Wax. Hello Ghost. Wes betul. Wih, keren. Oh boleh series juga boleh series. Hostel. Hospital Playlist. Hospital Playlist juga series sih jatuhnya sih. Hello Ghost film apa? Pertanyaan lu tadi film. Oh film. Hospital Playlist gak bisa berarti. Hostel 5. juga kayak gak ada. Ngarang aja. 3 2 1. Seto. Masih banyak padahal. Apa aja coba. Durasi nanti habis ini. Tadi kita habis main game seru banget ya. Bahkan saking serunya kita udah dapat sponsor tadi, udah dihubungin. Main games. Masa ada tiba-tiba? Belum ada. Ini jadi hari ini kita kedatangan ada Fedi Nuril, ada Syakil dan juga Devano Dadendra. Kita ngomongin film Pangku yang mengisahkan tentang sebuah cerita tahun 98 ya kurang lebih, di mana saat itu ada krisis ekonomi dan ada salah satu jalan keluar adalah menjadi pembuat kopi Pangku. Ini film bisa ditonton mulai kapan teman-teman? Mulai kapan Syakil? 6 November Di seluruh bioskop Indonesia. Yang membuat film ini menarik dan tidak boleh dilewatkan oleh semua penonton masing-masing. Devano, Syakil dan juga Fedi Nuril. Film ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai perempuan, khususnya ibu. Menurutku sih itu satu poin paling top. Syakil, kenapa orang-orang harus menonton Syakil di film ini? Karena ini juga sebuah perjuangan ibu dan anak. Nice. Fedi Nuril, Apa pertanyaan tadi? kenapa orang tuh harus menonton film Pangku ini? Nah, sejam nih biasanya nih. Nah, Karena film gue gak ada yang jelek kan. tapi ini pertama Sejam konflik. termasuk salah satu film yang dimana Fedi Nuril tidak berpoligami ya. Betul? Salah satu film yang Fedi Nuril tidak berpoligami. Iya. Banyak film gue yang berpoligami. Anyway, listeners jangan lupa dan juga Global People nonton film Pangku di tanggal 6 November. Sudah bisa disaksikan di seluruh Indonesia. Alasannya kenapa harus nonton tadi masing-masing udah sambil ngasih tahu masing-masing. Dan habis ini kita akan udahan, tapi habis ini kita akan mendengarkan musik yang menjadi original soundtrack dari film Pangku. Kita punya rayuan perempuan perempuan gila dari Nadina Miza. Akhir kata gue Tommy pamit. Fedi Nuril pamit. Syakil pamit. Devano pamit. Global Chat is out. Ketemu lagi kapan-kapan. Bye. Bye bye.